Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah Special Topic in Accounting, kelas AK 802, dengan judul Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Nilai Perusahaan, Studi Empiris Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sufiati, NIM 240301021054. Pada pembahasan kali ini terdapat 7 poin. Yang pertama, latar belakang, kemudian ruang lingkup, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, analisis, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Corporate Social Responsibility atau CSR tidak hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etis perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian kualitas dan kedalaman pengungkapan CSR antar perusahaan masih beragam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengungkapan tersebut benar-benar berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Gap penelitian yang diambil, ada beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan, sementara yang lain menghasilkan bukti yang lemah atau bahkan tidak menemukan hubungan yang berarti. Selain itu, masih sedikit penelitian terkait hal ini pada perusahaan manufaktur dengan data terkini. Selanjutnya, rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia, dan yang kedua menjelaskan peran strategis pengungkapan CSR dalam membentuk persepsi nilai perusahaan di mata investor. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pelaporan 2021 sampai 2023 yang menyediakan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang tersedia secara lengkap menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian landasan teori. Yang pertama ada stakeholder theory yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman tahun 1984 pada bukunya Strategic Management Stakeholder Approach, menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepuasan pemegang saham atau shareholders, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak, yaitu stakeholders. Kemudian ada signaling theory yang dikemukakan oleh Michael Spence tahun 1973, menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan CSR sebagai sinyal positif kepada pasar dan investor. Dalam kondisi asimetris informasi, pengungkapan CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik, peduli terhadap keberlanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Kemudian ada Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah bentuk komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Dikemukakan oleh Kington pada 1997, yaitu terkait teori triple bottom line yang nantinya menjadi dasar filosofis CSR modern. Kemudian ada nilai perusahaan dapat dilihat dari kinerja pasar saham yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan persepsi investor. Pengukuran nilai perusahaan pada penelitian kali ini menggunakan indikator Tobin Scale. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, metode penelitian asosiatif. Tujuannya untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu pengungkapan corporate social responsibility terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2021 sampai 2023. Teknik
Pengambilan data menggunakan purposive sampling, yaitu ya, di antaranya perusahaan secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Perusahaan mencantumkan pengungkapan CSR yang dapat diukur berdasarkan indeks GRI atau variabel sejenis. Data keuangan perusahaan tersedia lengkap untuk perhitungan nilai perusahaan. Untuk variabelnya, variabel independen adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR yang diukur menggunakan CSR Disclosure Index atau CSDI berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative atau GRI standar. Kemudian untuk variabel dependennya adalah nilai perusahaan yang diukur menggunakan indikator Tobin-Skew. Analisis menggunakan software statistik SPSS. Kemudian masuk ke bab pembahasan. CSR Disclosure Index atau CSDI, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur melalui CSDI dihitung berdasarkan rasio jumlah item pengungkapan CSR aktual yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya atau laporan keberlanjutan terhadap total 95 item pengungkapan berdasarkan standar GRI atau Global Reporting Initiative. Pada prosesnya, pengumpulan data pertama yang dilakukan adalah mendaftar item-item pengungkapan GRI Index yang relevan terhadap penelitian kali ini pada studi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dari 144 item pengungkapan yang tersedia dari GRI 2021, diperoleh 95 item yang relevan terhadap penelitian kali ini. Kemudian atas item-item pengungkapan tersebut, penulis menghitung jumlah pengungkapan masing-masing perusahaan tiap periode pelaporan. Untuk skor, 1 adalah apabila perusahaan mengungkapkan item-item yang item indeks dan 0 apabila tidak mengungkapkan. Kemudian dari data diperoleh total pengungkapan masing-masing perusahaan sebagaimana berikut. CSDI merepresentasikan sejauh mana perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi sosial lingkungan, ekonomi, dan tata kelola dalam laporan tahunan. Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan 9 data perusahaan pada 3 periode pelaporan, yaitu 2021 sampai 2023, pada 3 sektor utama perusahaan manufaktur, yaitu barang baku, industrial, dan juga consumer non-cyclicals. Kemudian diperoleh data sebagaimana berikut, bahwa rata-rata perusahaan mengungkapkan sekitar 65 item pada laporan keberlanjutannya atau pada laporan sustainability report dari 95 item yang tersedia dengan nilai CSDI rata-rata 0,6842. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan yang relatif tinggi namun belum merata. Beberapa perusahaan seperti Aneka Tambang atau Antam dan pabrik kertas Jiwi Kimia menunjukkan tingkat pengungkapan yang sangat tinggi, lebih dari 90% pada akhir periode. Kemudian, perusahaan seperti Waskita Beton dan juga Lion Metal menunjukkan secara konsisten bahwa tingkat pengungkapan yang rendah, kurang dari 50% selama 3 tahun, berada pada skor 0,4 sekian. Terdapat ketimpangan antara nilai tertinggi dan terendah, yaitu 40% dan juga sekitar 97%. Ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan, dan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya keberlanjutan. Kemudian perusahaan besar multinasional seperti Unilever dan juga Astra International cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi CSR karena memiliki sumber daya dan tekanan stakeholder yang lebih besar.
Kemudian dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh, terlihat bahwa tingkat pengungkapan CSR antar perusahaan sangat bervariasi dengan nilai tertinggi dicapai oleh PT Aneka Tambang pada poin 0,9684 dan juga pabrik kertas Siwi Kimia di 0,9368 dan juga yang terendah adalah perusahaan Lion Metalworks yaitu 0,4000. Perbedaan ini mencerminkan tingkat komitmen perusahaan dalam merespon tuntutan akuntabilitas sosial dan keberlanjutan. Sebagai variabel independen, tingkat pengungkapan CSR yang tinggi diharapkan memiliki hubungan positif terhadap persepsi investor dan nilai pasar perusahaan yang diukur melalui variabel dependen Tobin-Skew. Selanjutnya, untuk variabel Tobin-Skew adalah rasio antara nilai pasar ekuitas dengan nilai pengganti aset atau total aset. Digunakan untuk mengukur nilai pasar relatif terhadap nilai buku aset perusahaan. Semakin tinggi nilai Tobin-Skew, semakin tinggi ekspektasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan. Pengukuran nilai Tobin-Skew pada perusahaan manufaktur diperoleh dari berbagai sumber data, seperti laporan keuangan dan juga laporan harga saham yang didapat dari website Yahoo Finance pada tiap akhir periode yaitu 31 Desember. Harga saham penutupan akhir tahun kemudian dikalikan dengan jumlah saham beredar maka akan menjadi nilai pasar ekuitas yang akan diperbandingkan dengan total aset perusahaan dan diperoleh nilai Tobin-Skew sebagaimana data berikut. Dengan nilai tertinggi masih pada perusahaan Unilever Indonesia dan terendah ada di perusahaan pabrik kertas Ciwi Kimia. Rata-rata Tobin-Skew adalah 0,9853, yang berarti sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki valuasi pasar yang mendekati nilai buku asetnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak dinilai terlalu tinggi maupun terlalu rendah oleh pasar secara umum. Kemudian, uji normalitas. Sebaran titik-titik residual tidak mengikuti garis diagonal secara konsisten. Titik-titik cenderung menyimpang baik di bagian bawah maupun atas, menunjukkan ketidaksesuaian antara distribusi residual dengan distribusi normal yang diharapkan. Berdasarkan analisis menggunakan software SPSS. Analisis linear sederhana yang digunakan dalam penelitian kali ini mengukur hubungan linear antara satu variabel bebas X, yaitu CSR, dengan satu variabel terikat Y, yaitu nilai perusahaan. Kemudian uji hipotesisnya. Dari analisis SPSS diperoleh data sebagaimana berikut. Hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel bebas X, CSDI, 2,272 dengan konstanta 0,507 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,507 plus 2,272 kali CSDI, Y sama dengan nilai perusahaan, dan X merupakan pengungkapan CSR. Koefisien CSDI sejumlah 2,272 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada skor CSDI akan meningkatkan Tobin-Skew sebesar 2,272, namun hubungan ini tidak signifikan karena nilai signifikan sama dengan 0,436 lebih besar dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05. Kemudian nilai T hitung yaitu 0,792 juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial dari CSDI terhadap Tobin-Skew. Untuk nilai beta sama dengan 0,156 menunjukkan arah hubungan yang positif tapi sangat lemah. Demikian juga menggunakan model summary, diperoleh data sebagai berikut bahwa R sama dengan
0,156 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat lemah antara CSDI dan Tobin skew. Artinya, saat CSDI meningkat, Tobin skew cenderung meningkat, namun hubungan ini sangat kecil. Kemudian R-square 0,024, artinya hanya sekitar 2,4% variasi nilai Tobin skew yang dapat dijelaskan oleh variasi CSDI. Ini artinya 97,6% Tobin skew dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, misalnya profitabilitas, leverage, growth, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Kemudian untuk adjusted R-square sama dengan min 0,016, merupakan nilai negatif, menunjukkan bahwa model justru tidak tepat digunakan untuk generalisasi terhadap populasi. Sayangnya penelitian kali ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara pelaporan CSR menggunakan skor CSDI terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin skew. Dari data penelitian tersebut dan analisis diperoleh kesimpulan tingkat pengungkapan CSDI rata-rata 70% menunjukkan sebagian besar perusahaan sudah menyadari pentingnya pelaporan keberlanjutan. Kemudian rata-rata nilai Tobin skew menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki kinerja pasar yang wajar, mencerminkan persepsi pasar yang positif terhadap nilai perusahaan. Hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara CSDI terhadap Tobin skew dengan nilai signifikansi sebesar 0,436 lebih besar dari standar 0,05. Pengungkapan CSR ini berdasarkan GRI diukur dengan CSDI belum berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada tahun 2021 sampai 2023. Hal ini dimungkinkan karena investor di pasar modal Indonesia belum mempertimbangkan informasi pengungkapan CSR secara kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Saran yang dapat diberikan untuk selanjutnya, yang pertama, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan pengungkapan CSR. Dan yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel, memperpanjang periode observasi, serta menambahkan variabel kontrol lain agar hasil yang diperoleh lebih akurat, komprehensif, dan dapat digeneralisasi dengan lebih baik. Demikian presentasi laporan penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sustainability bukan sekedar tren, tapi bikin valuasi makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.